Selamat pagi anak-anak. Tolong disiapkan dulu, Mbak Kiara. Siap, untuk mengawali kegiatan pelajaran pada pagi hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada yang tidak masuk? Dispen. Siapa yang dispen? Karina sama Nindi. Karina sama Nindi. Dispen apa ya? OSN mapel apa? Nggak tahu, nggak ditanya toh? Kimia. Enggak tahu, biologi sama? Oh, kebumian. Oh iya, kebumian sama biologi. Nggih. Ada lagi yang enggak masuk selain yang dispen? Ridho. Wah, Ridhonya nanti kemana ini? Dispen juga. Kalau dispen itu sebenarnya dihitung masuk juga ya? Karena sedang menjalankan tugas sekolah. Iya, oke. Coba Mas, tasnya ditaruh di atas ini biar rapi. Tolong Mas. Ya. Dipastikan kondisi kelasnya rapi, bersih, biar belajarnya juga nyaman. Ada sampah nggak di bawah? Ada sampah nggak? Kalau ada, cobalah dipungut. Nggak ada ya? Bersih ya? Yang piket ini berarti menjalankan tugasnya dengan baik. Papan tulisnya juga sudah bersih ini tadi. Ya. Oke, anak-anak, kita lanjutkan pelajaran kita. Walaupun kimia terakhir ketemu itu sebelum tes ya, sudah lumayan lama ya. Kira-kira masih ingat nggak dengan materi terakhir kita? Sing mendasar dulu aja. Ya. Kemarin UHB itu kan materinya sudah sampai ikatan kimia ya? Iya. Saya coba tanya. Molekul itu apa sih? Gabungan antar atom. Ya, gabungannya itu seperti apa? Antara apa dengan apa misalnya? Gabungannya antara unsur dengan senyawa? Unsur dengan senyawa? Oh iya. Gabungannya itu bisa antara, tadi kan gabungan atom. Nah, gabungan atom yang bagaimana? Atom yang bergabung itu atom-atom yang bagaimana? Ada yang atomnya bagaimana? Sama. Ada yang tidak sama. Kalau yang tidak sama nanti namanya molekul apa? Senyawa. Kalau sama nanti namanya molekul unsur. Oke. Kalau senyawa air, rumusnya apa? Atau gabungan dari atom apa? Atom H dan O. Rumusnya apa air? H2O. Oke. Nah, ini saya tampilkan ada ini web interaktif dari PET Colorado ya. Salah satunya nanti bisa untuk menunjukkan simulasi bagaimana pembentukan molekul pada atom-atom ya. Oke. Nah, kita coba tadi yang gabungan antara atom H dengan O dalam membentuk apa? Senyawa apa tadi? H2O. H2O tadi ya. Nah, ada beberapa menu, ada 3 menu ya. Nanti bisa kalian pilih yang menu yang playground biar pilihan atomnya lebih banyak. Ini diklik. Kemudian kita pilih slide. Ini ada beberapa slide bar ya. Yang ada H dan O-nya. Coba. Mana ya H dan O? Nah, ini. Ya. Tadi air rumusnya H2O. Misalnya O dulu atau H dulu juga nggak apa-apa. Tinggal ditarik aja, di drag. Nanti bisa dibuka pakai HP, di drag, ditaruh di atas sembarang ya. Kemudian atom yang akan kita gabungkan itu didekatkan dengan atom yang sudah kita drag di atas. Misalnya seperti ini. Nah, nanti dia akan nempel, secara otomatis nempel.
Oke, kemudian di layar itu ada tombol biru, itu berarti menunjukkan bahwa gabungan atomnya itu belum tepat. Berarti harus disusun. Tadi air rumusnya H2O. H2O itu atom H yang kedua, yang selanjutnya nanti kira-kira berikatannya dengan atom apa? Kita coba digabungkan sama H. Ternyata nggak mau, berarti salah. Kalau mental seperti ini diganti atau didekatkan dengan atom yang lainnya. Nah, mau kan nempel? Terus muncul apa itu? Ada warna hijau 3D, berarti itu molekulnya sudah betul. Nah. Oke, nanti bisa dibuka seperti ini dan muncul bentuk 3 dimensi dari molekul air, H2O, water. Tapi nanti pakainya bahasa Inggris ya untuk penamaannya ya. Ada 2 macam, ada yang hanya bentuk molekul, ada yang berupa bentuk ikatan. Nah, satu garis hubung itu menunjukkan satu ikatan, yang ini nih. Nanti ini bisa diputar-putar juga. Nah, bisa diputar-putar. Mungkin gini kelihatan lebih jelas, seperti ini. Ya, oke. Coba selain air ya, sudah lumrah sekali. Molekul apa yang kalian ketahui? Ini yang keluar CO2. Kalau CO2 berarti gabungan C. Oke. Kalau sudah ini direlot ini ya. Nah, terus kita cari yang C sama kira-kira gimana ya? Kita coba dekatkan. Loh, kok ini sudah langsung 3D itu? Berarti ada senyawanya ya kalau seperti itu ya. Namanya apa ini senyawanya? Karbon monoksida. Molekulnya CO. Coba kita buat yang lain lagi. CO. Kalau CO2 berarti nanti O yang satunya di mana? Sama O? Sama C. Nah, ini juga ada gambar 3 dimensinya, berarti juga ada senyawanya. Oke. Nah, kira-kira menurut kalian itu jumlah C yang ada di senyawa CO dengan di CO2 itu sama tidak? Sama tidak ya? C, jumlahnya C dan O yang ada di CO dan yang ada di CO2 itu sama apa tidak ya? Sama. Oke, sama. Ya, kita simpan dulu sama ya. Ya. Sebenarnya saya ada video juga ini, tapi sebentar. Nah, ini juga video tentang pembentukan suaranya enggak? Pembentukan dari senyawa CO dan CO2. Ya, tapi suaranya kok nggak kedengeran sama sekali. Di sini pun juga nggak ada suaranya. Oh enggak. Jadi memang videonya sepertinya. Ini kan nggak disambungin ke speaker itu, cuma di laptop. Apakah? Oh iya ya. Aduh bahasa Inggris sih. Paham nggak? Kalau seperti ini gitu? John Dalton first stated the law of ratio of oxygen to carbon. Masih bisa mengartikan nggak? Nggak. Massa oksigen dan karbon di senyawa apa kalau yang ini? Senyawanya kira-kira apa? Molekulnya apa itu yang sebelah kiri itu? Yang ini itu apa? Tadi apa tadi yang mirip seperti ini? CO2. C-nya yang mana? C-nya yang hitam, O-nya yang merah. Kan sama tadi, C dan O, CO2. Oke. Nah, tadi antara C dan CO2 jumlahnya sama gitu ya. Nanti kita coba buktikan. Nah, di pertemuan hari ini nanti kita akan mempelajari tentang hukum dasar kimia. Ya, hukum dasar kimia itu ada 4, tapi untuk hari ini kita hanya 1 saja, hukum Proust. Dan selain hukum Proust, kita juga akan mempelajari yang pertama itu adalah menghitung MR. Sama yang kedua nanti tentang kaitannya dengan perbandingan massa C dan O tadi ya, hukum Proust. Nah,
membahas ini nanti saya akan bentuk kelompok. Setiap kelompok saya akan bagikan lembar kerja, ya. Nah, lembar kerja seperti ini nanti dikerjakan atau diskusikan bareng-bareng. Kemudian di akhir lembar ini nanti, kebetulan ini lembar kerjanya untuk 2 hukum dasar, tapi karena Jumat itu waktunya pendek, kita satu hukum dulu yang hukum pros ya. Jadi setelah selesai bahas hukum pros nanti ada tugas. Nah, tugasnya itu nanti individu. Mana ya? Nah, soal yang sebelumnya dikerjakan secara berkelompok, kemudian yang tugas ini nanti individu. Tugasnya nanti kalian membuat contoh molekul pakai web yang ini tadi, nanti saya bagikan linknya. Ya. Oke. Kemudian untuk AR, yang AR nanti kalian akan saya bagikan materinya, ada di GC. Dan nanti ada juga poster yang akan saya tempel di situ. Kalian bisa baca. Jadi nanti dalam berkelompok kalian bisa menggunakan istilah fasilitas materi yang ada, yang sudah saya bagikan di GC, ataupun nanti yang akan saya tempelkan di papan tulis. Jadi tidak harus stuck diskusinya di dalam tempat duduk itu gitu loh, ya. Nah, untuk menghitung MR itu nanti tugasnya individu, sinonnya bareng-bareng, tugasnya individu. Setiap siswa kalian nanti mencoba menyusun molekul menggunakan aplikasi tersebut. Kemudian molekul yang sudah kalian susun itu dihitung MR-nya. Masing-masing nanti 2, ya. Dan tugas itu tugas mandirinya nanti diupload di GC. Ada pertanyaan? Belum? Gimana? Tidak ada? Saya bagi kelompoknya dulu ya. Kelompok 1 nanti duduknya di sebelah sini. Kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, 6 seperti itu ya. Kelompok 1 Aprilia, Aska, Doni, Eva, Aiken, Ridho. Kelompok 2 Adit, Ana, Niko, Naisha, Rara, Vika. Kelompok 3 Anggit, Faiz, Gilang, Kiara, Realina, Talita. Kemudian kelompok 4 Amelia, Cantika, Diah, Karisma, Alif, Rizka. Kemudian kelompok 5 Aisyah, Ayu, Bella, Kezia, Karina sama Maya. Kemudian yang terakhir kelompok 6 Kafka, Rasya, Sarah, Tiara, Yunia, sama satu lagi siapa yang belum ya? Andre. Oh ya, oke. Andre kelompok 6. Silahkan duduk berkelompok. Sudah? Batok maju ya. Jadi nanti yang dibahas cuma yang depan aja ya. Sampai ini tok. Ini sendiri-sendiri, yang ini dikerjain bareng yang bareng yang atas. Nanti ngerjainnya cuma sampai ini. Tugas yang ini tuh ini individu, yang depan-depan ini nanti kelompok. Ini kelompok, jadi cuma satu aja, yang satunya minggu depan.
Yang dikerjakan nanti ini kelompok sampai ini sini sudah untuk sampai ini, tapi ini individu. Yang ini enggak nanti minggu depan. Cuma sampai ini. Ini satu. Oh ya. Bisa langsung dimulai ya. Sebentar untuk materi MR ada di GC. Oke, sebentar. Ada di GC dan juga di sini. Kemudian untuk tadi aplikasi PET-nya bisa di scan di sini ya. Yang membuat molekul ini. Linknya ada di sini. Scan QR. Semua. Iya, semua kan tugasnya nanti yang depan ini dikerjakan kelompok, ya kan? Sampai sini aja, yang ini individu. Nah, individunya itu tuh membuat nyusun molekul itu loh. Jadi harus sendiri-sendiri. Ini sebenarnya linknya juga bisa buka dari sini. Atau mau di QR monggo. Jadi yang belakang ini nanti besok minggu depan. Yang belum dapat kelompok mana ya? Silakan bisa langsung mulai. Nanti yang dikerjakan ini aja, kerjain kelompok kan. Yang ini kelompok, ini tulisannya langsung gede-gede. Terus yang ini individu. Ini individu, gertekan iki tok. Atas kelompok, yang ini individu. Ya. Saya tak jelasnya sih teman. Iki engko sing digarap satu aja ya. Ini kelompok. Digarap kelompok, dikerjain di sini aja. Nah, ini tugasnya individu. Ya, masing-masing. Dibuka tautannya lewat ini bisa atau scan barcode-nya sana yang membuat molekul. Jadi yang pertama MR2. Yang bawah. Yang membuat molekul. Yang di-scan kalau yang PET-nya tadi yang membuat molekul ya. Kalau QR yang atas itu link dari YouTube untuk mempelajari MR. Sudah? Atau mau baca materinya di sini juga nggak apa-apa. Ini sudah ada materinya juga. Bisa, Dok? Nah, ya. Kalau dibuka di HP mungkin nanti letak menunya agak berbeda ya. Beda dengan kalau dibuka lewat browser. Jadi sekarang yang dikerjakan yang menghitung MR. Materinya dibuka dulu. Materinya dipelajari dulu. Bareng-bareng boleh. Lama ya? Nah. Di-scan loh. Scan foto loh. Udah. Lama. Mungkin ya rada abot ya. Udah. Yes. Karo materi ini dipelajari lho, ngitung MR. MR ya apa? Bisa nggak lihat dia anu? Diklikin tuh bisa nggak? Oh iya. Jangan dicoba karo apa-apa keneng, tak arep coba, dicoba-coba wae.
Jenenge apa kuwi? Rumusnya apa itu? H2. H2S. Jenenge namanya hidrogen. Ini bahasa Inggris ya, anak Indonesia apa? Sulfat sih bacanya, kalau Inggrisnya. Indonesia berarti hidrogen sulfida, bukan sulfur, sulfida. Nah nanti di apa namanya, di tugasnya ditulis rumusnya apa, ketemu nemo kan H2S ya. Nah HS kan salah, H2S. Jadi ditulis rumusnya sama namanya. Kalau namanya tulis bahasa Inggris ya nggak apa-apa lah, sementara nggak apa-apa. Terus dihitung MR. Ini nanti yang hukum pros kan 2 kita pelajari nih, MR sama hukum pros. Ini juga iya, yang hukum pros ini nanti. Saiki sing MR sik materi ini yang MR. Jadi kamu ngitung MR dari misalnya H2S. Itu icon misalnya buat itu. Nah terus nanti siapa namanya? Eva nanti bikin yang lain. Senyawanya yang lain. Gitu. Dihitung MR-nya sendiri-sendiri. Gitu. Hitungnya saka ngendi? Butuh data apa wi? Buat ngitung MR. Lihat? Di? Iya. Ada toh? Nah. Iya wis urung kowe. Ndek utara. Oh iya wis. Coba Nduk. H2O. Iya jangan H2O, ganti no. Kan contohnya misal Kecil gini ya. iya, coba di ini iso. Yang apa? Geser? Iya. Apa anu di game mode desktop lho, Nduk. Karena desktop kok iso di zoom. HP-mu. Iki kan model mobile. Contohnya jangan H2O lagi loh. Misalnya H2O kan H2O, coba ditambah atom yang lainnya tuh bisa nggak nanti membentuk senyawa yang lain gitu loh. Ini bukan yang H2O. Bukan H2O, jadi H2O tambah atom lian iki cek iso apa ora ngono lho. Coba nang. Namanya juga coba-coba. Udah. Yang MR sudah. MR-nya dulu. Itu loh nomor 1 kan menghitung MR. Baru nanti hukum pros tuh yang ini. Yang MR dulu. Itu materinya ada di situ tuh menghitung massa atom relatif dan massa molekul relatif yang di poster itu loh. Boleh maju nggak? Boleh. Di GC juga ada. Gimana? Udah. Pakai buku aja, ditulis di buku. Yang hitung MR berarti masing-masing ya, sendiri-sendiri. Soalnya senyawane nggak ini dewe-dewe kan iso beda-beda. MR piye yang hitungnya? Sing ngurung iso diajari koncone. Yang ini. Nah, ini contohnya MR dari CX HY. X dan Y nanti apa toh? Angka kan? Ya, berarti hitungnya X kuwi angkane piro dikali AR. C dari karbon. Soalnya atomnya karbon. Contoh MR dari H2O. Maka banter tuh Nduk, itu ini. Iya Mas. Mari kita hitung sama-sama ya teman-teman. Berarti sama dengan Ada yang sudah ngerjain MR? Ada yang sudah hitung MR belum? Pakai tanah kan lebih enggak gitu.
Tapi nanti jangan menggunakan senyawa sing ana nyangon contoh. Senyawa ini golek dhewe-dhewe, nyusun dhewe. Tapi jangan sama kayak dicontoh. Piye kan buka ngendi? Materi ngendi? Kau kan. Buka kan enek kayak juga materi, ngitung MR. YouTube juga ada tak kasih linknya. Di buku juga ada, bawa buku enggak? Ada yang sudah ngitung? Belum. Ada yang sudah ngitung? Yang MR? CH4. Oh ya, piye? CH4 kan contoh nih. Itu yang di soal CH4 loh. Kayak gini, Bu. Itu apa? BH3. Namanya? Nama senam. Ya, buran bahasa Inggrisnya kalau buran. Ngitung MR gue piye, Nduk? Ngitung MR piye? Ya misalnya garap bareng-bareng sik, misalnya buran BH3. Ngitungnya berarti piye? Engko lagi gawe dhewe-dhewe. Saiki bareng-bareng sik ya ora apa-apa. Apa, Nduk? Nah, NH3 ada toh? Ada. Jenenge apa? Amonia. Itu juga boleh. Jadi ini nanti dihitung MR-nya. Iya, kok iso beda-beda. Saiki misalnya nggarap siji bareng-bareng sik. Nggo contoh ora apa-apa. Baru kuwi golek dhewe-dhewe. Senyawane dhewe-dhewe. Kan variasi ini bisa banyak sekali. CM nitrilometani. Oh, boleh. Jadi bebas slide-nya kan bisa digeser-geser. Cari dua. Kuwi kok di screenshot ya? Apa kok dicoba meneh nek wis ketemu pas nggarap saya minta screenshotan molekul ya. Wis lah ketemu apa lagi? Jangan CO doang kan CO udah tadi. Sing liyane. Heeh. Ngitung MR -nya? Oh ya, bareng-bareng sik ora apa-apa kok gak golek dhewe-dhewe. Iya. Itu harusnya 4-nya kecil ya, tapi itu di Canva tuh nggak bisa ya hurufnya kecil. Isone kok dadak manual sitok-sitok. Orang nggak bisa langsung teks barengan gitu. Itu sama warna. Oke. Yang MR udah? Yang MR sudah? Ngitung MR-nya. Pertama kan menghitung MR, yang kedua ini. Yang menghitung MR sudah belum? Belum. Bisa dibagi tugas, yang putri misalnya hitung MR, nanti kalau sudah ngajari yang putra saya ini kok nak wis dibagikan ke yang putri bisa. Itu yang mana ya? Ini loh ngitung MR-nya, tentukan massa molekul relatif atau MR dari apa gini, setiap molekul berikut. Molekulnya itu CH4. Waduh. Enggak anu ya ini maksudnya CH4 ini. CH4 jika diketahui C dan H aja yang P-nya enggak usah. C dan H AR-nya 12 sama 1. AR-nya nanti bisa diperoleh dari masanya. Iya, di tabel ya, lihat di tabel. Betul. Ini contohnya CH4. CH4 terdiri dari atom apa wae? Atom C dan H. C-nya yang piro? C-nya ada 1, H-nya ada 4. Nah, berarti dipengke masing-masing. AR C berarti dipengke sitok. Iya. Ditambah AR H
Di pancake? Empat. 4 karena Soalnya ada 4. Betul. Nah, kamu nggawe apa jenenge ngarape golek senyawa dewi selain CH4 sama yang sudah dicontohkan tadi. Contoh tadi apa? Water. H2O kan udah, berarti nggak jangan itu. Terus apa lagi yang sudah tadi? CO sudah. Terus CO2 berarti selain itu. Oh, nah iso yo bitu-bitu kabeh lho. 22. Bikinnya 22. Ya. Jadi kita terserah mau cari apa. Iya, bebas ya. Pakai yang itu. Betul, Kasih Bu. Ya. Wis rong, Dok. Wis iso. Iki. Iki lho percobaan data percobaannya kan iki toh. Ikut ya. Data percobaan 1 dan 2. Tidak ada tembaga maupun belerang yang bersisa. Ini dipotong ya apa-apa sih, ben gampang. Tidak ada yang tersisa kan, habis kan. Putus teraples nah. Biasanya udah 2 itu. Berarti hitung perbandingan masing-masing zat, masing-masing antara apa? Ini tadi antara apa? Tembaga sama belerang. Tembaga ini berapa? 4. Belerangnya berarti perbandingannya berapa? Perbandingan masanya berapa? Nah, perbandingan itu biasanya dicari angka yang bagaimana? Angka perbandingan itu dicari yang paling sederhana loh, yang kecil kan ya. 4 sama 2 kan masih bisa disederhanakan lagi. Berarti berapa? 2 banding 2. 2 banding 1. Berarti perbandingannya berapa? 2 banding 1. Yang ini berapa? 8 sama 4 gram berarti berapa? 2 banding 8 gram sama 4 gram itu berarti berapa banding berapa? 2 banding 1. 2 banding 1 kan? Ya udah ditulis itu aja. Terus pertanyaan berikutnya. Iya. Tuh lihat data yang di sana. Ya. Yang MR tadi udah ada yang sudah? Belum. Disiung dulu yang MR-nya. Hitung MR tapi senyawannya bebas. Senyawannya bebas. Nyari sendiri kalian senyawannya. Pakai yang PET tadi. Itu tugas mandiri yang MR. Nah, iki bareng plus tugas mandirinya juga ada sendiri. Jadi tugas mandirinya 2. Tugas mandirinya kaitannya gawe molekul tadi loh. Itu karena banyak sekali pilihannya bebas gitu dewe. Yo kuwi sik apa? Wis urung. Sing MR wis urung. Carane ngitung piye? Kayak di ini Iki atau iki saka ngendi? Sing ini nih. dari tabel Dari biologi. iya, punya toh? Oke, ya wis. Berarti sisa kan? Iya. Saiki garek golek senyawane dewe-dewe. Berarti beda-beda kan? Naisha NH3. Terus nanti ya, artinya cari yang lain gitu. Oh. Wis, ngono ya? Wis urung situ apa mau? Berarti Naisha udah dapat 1. Golek situ angkas. CN. Sama boleh dikasih namanya biar sekalian mempelajari namanya NH3 mau jenengnya apa? CN. Betul. Bukan. Bukan. Nanti di screenshot jenengnya apa kuwi? Nduk jenenge apa? Anu gen ngerti rumusnya. Ya, kliken sing 3D kuwi. 3D. Bukan. Itu tadi loh 3D-nya kliken yang hijau itu loh. Oh, screenshotan. Oh ya. Sing asli. Coba kliken. Soalnya ikine go siji. Nah, rumusnya apa, Nduk? Kira ono akane. HF toh bukan FH toh? HF. Jadi ben nganu buka di klik 3 dimensi gen ngerti jeneng sama rumusnya. Iya, ternyata bukan FH ning HF. AR Itu ya. AR-nya berapa? AR-nya seperti Sudah sampai mana? MR sudah belum? Yang bereaksi berarti yang dipakai untuk reaksi.
Ini diketahui awal yang disediakan berapa? Yang percobaan 1 bareng-barengnya. Berapa ini? 4 kan? Belirangnya berapa? 2. Yang dihasilkan produknya 6. Terus ada yang sisa nggak? Berarti yang bereaksi tembaganya berapa? 4 gram. Belirangnya bereaksi 2 gram. Kalau yang ini, yang nomor 3 misalnya, tembaganya 9. Terus belirangnya 3. Dihasilkan 9. Terus yang bersisa 3 gram apa? Berarti tembaga yang bereaksi berapa? Coba. Berapa? 0. Kok 0? Baleni, mau tembaganya berapa? 9. Terus yang tersisa berarti yang dipakai, berarti yang bereaksi 6. Berarti ini yang dipakai 6. Belirangnya berapa? 3. Belirangnya berapa? Oh iya maaf. 3 ya, karena ini nggak bersisa belirang ya. Berarti 6 sama 3. Itu. Jadi nonton iki mau sing sisa kan? Endi ngono lho. Oke, 4 dan 5. Ada nggak yang sisa? 4 dan 5. Ada yang sisa 3. Berarti yang bereaksi berapa ini? Ini 4 ini bereaksi semua nggak? Tidak. Yang bereaksi berapa? 2. Berarti berapa, Dok? 2. Kok perbandingannya itu yang dipakai yang bereaksi, bukan perbandingan bukan perbandingan yang ini nanti 4:5, tapi yang bereaksi 4 sama berapa? 2. Sama 2 ya, nah ini sisa ya. Berarti 4:2. Gimana boleh apa NO? Namanya? Ada namanya nggak? Ada. Ini tanya. Ini kan ini dibulatkan nggak? Iya dibulatkan. Berapa ini? 10,81 berarti berapa? 11. Untuk AR kalau dilihat pakai tabel itu kan angkanya pakai desimal ya. Silakan dibulatkan, pakai pembulatan aja. Pembulatan sampai satuan. Sudah. Ya udah. Iki kok tambahno jenenge apa? H2S tadi. Ditambahin nama biar tahu aja. Oke. Berarti beda-beda loh golek ini, ora H2S kabeh. Iya, oke. Ini semua Bu? Semua. Ya semua. Kok diupload tok. Oke. Tapi nek wis sisa dilanjut ke sing iki. Sing pros hukum pros. Aku ndak rampung masalah. Jenenge apa? Hidroenitilometane. ARC iki piro, Nduk? Kan 1 aja. Bukan. Kan ini 1. ARC itu berapa? Dikali ARC. C yang di sini. Katanya iya. Nah di sini nggak dikasih Bu. Kok nggak dikasih? Kalian Nduk. AR. Wah, ya. Berarti nak C berapa? C 12. 12. Bulatnya nggak Bu? 12,8 gitu Dibulatkan sampai satuan. Jadi nggak ada koma. 13. Iya. 12 sama berapa itu? 0. Oh berarti kalau 12 nol. Oh iya. 13. Iya. Iya, berarti 13. Ini 13 Bu. Ora, tadi misalnya ngonamu iki piro ki yang Kalau kene? habis titik 0 itu berarti tetap 12. Iya. Kalau habis 0 Kalau setelah koma itu angkane 4, itu berarti di atas 0. iya 0 sampai 4 itu nanti turun jadi 12 tok. Tapi nak komanya itu di atas 5, berarti naik ke atas jadi 13. Tuh, misalnya 12,6, berarti masuknya berapa? 13. Kalau Di bawah 4 12. ya. Jajal. Iya. Berdasarkan analisis beberapa data, perbandingannya berapa? 2:1. Bagaimana kecenderungan perbandingan nih?
anu sih tonton perbandingannya. Iki percobaan 1 2 3 4 5 6. Perbandingannya piye? Piye, Nduk? Coba tonton sing nomor 3. Sing nomor 3. Datamu nomor 3. Tabelnya lho, nomor 3 kayak piye? Nomor 3. Wis bener urung mau karepanmu. Doakan bisa beli barang. Iya. Bisa bener berapa? 6. Kok perbandingannya? Nah, Nana tadi ada yang sisa. Yang MR sudah semua? MR sudah semua? Oh, namu wes kabeh sing. Yang MR belum siapa? Cici, salah cici nyicil MR. Raketang cici sih. Piye? Paling 4. Udah tau NO? Mungkin Bu. Iya. Betul. Dapat 1, namanya dikasih. Oh iya. Bukan gas amino. Kurang. Mau coba tempatmu. Gas apa? Untuk amino. Amino nanti NH2. NH3 apa? Gasnya udah betul, ning aminone salah. Coba kemarin nggonan tuh orang nggo PT tadi toh. Dia pakai PT namanya apa? Sing pakai tadi. Kalau sudah langsung dilanjut yang LKPD yang hukum pros ya. Ini berarti kini telu. Gak berarti itu siji-siji tapi telu. Oh, Bu, kalau ininya banyak jadi kayak gini terus. Iya, engko nak contohnya misalnya CH3 COOH. Kan banyak toh, berarti ya plus-plusnya. Menyesuaikan aja sama. Nanti perwakilan maju ya, menjawab yang MR. Perwakilan aja, nggak usah semuanya. Barangkali nanti ada yang dapat senyawanya sama. Wis rong le. Oh, ini tadi udah. Ini udah. Yang kecenderungannya belum. Yang apa? Kecenderungan belum. Saya. Yang ini sudah. Oh ini. Lah, nak kecenderungan piye? Kecenderungan ini berarti sebagai apa ya? Secara umum, ngono lho gampangan. Secara umum, perbandingan massa tembaga dan belerang yang bereaksi itu bagaimana? Kan ini sudah ada beberapa percobaan. Terus ini sudah ada perbandingan nih lagi secara umum. Kesimpulannya piye kowe? Perbandingannya piye? Perbandingannya? Tetap berapa perbandingannya? 2:1. Ya toh? Mau berapapun yang bereaksi tetap massa ini yang diganti-ganti tetap perbandingannya. Nah, itu berarti kecenderungannya secara umum gitu. Tulisan bahasamu dewe ya. Sini sudah mereka sudah. Ya, oke. Ya, baru enggak apa-apa. SI kan 1, jadi 1 kali AR SI. Iya, SI. Siapa? Nanti maju ya, perwakilan kelas ini ya. Kelompok ini ya, sing MR. Salah satu aja. Kelompok. Sudah. AR-nya itu yang mana? Buat sendiri gitu tapi. Yo bukan. Oh, senyawane iya. Lah kok ndek endi? Metuk mana? Misale
Dua ini boleh kan? Jangan CO kan CO tadi udah. Ya sing urung no. Apa jenenge? Jenenge apa? NCH. NCH. Namanya apa? Sianid. Hidrogen sianida atau asam sianida. Iki mbok klik sing 3D. Ini tadi saya screenshot. Oh lah, ya wis. Nah ini tadi soalnya aku mau cari-cari lagi. Ya. Heeh. Piye, Nduk? AM itu yang ini. Yang bawah. Ini bukan yang ini kan? Bukan, kan ada Ini keterangan. kalau di YouTube tadi. Bukan. Tabel itu kan pernah tak sampai gitu. Kadang itu tabel ki letak penomoran iki beda-beda tergantung sing gawe. Jadi mungkin yang diulas di YouTube itu bukan menggunakan tabel yang ini, tapi yang jelas nomor atom itu pasti angkanya kecil. Nomor massa itu pasti lebih besar kan, dan pakai koma-koma. Ini AR-nya. Ini dibulatin gitu. Iya, dibulatkan. Jadi kadang ada juga nulisnya di atas yang nomor atom di bawah. Bahkan ada yang iki malah sebelan. Loh, iki sebelan iki. 20 karo 40. Iya, yang itu ya. Ini nih, yang kan udah ada contohnya massa atomnya ini. Ini unsur apa? Nah, bukan sing tinggal 3D iki lho. Lagi nak mbok gawe versi desktop ngono piye gene iso di zoom. Soalnya nak mobile iki pancen yo kecil banget ya. Coba versi desktop. Iso di zoom. Iki mobile ya? Versinya mobile? Mobile gimana? Mobile. Buka WP itu loh. Mobile. Oh iya. Cilik banget memang. Ora iso di zoom kan? Enggak itu. Jenenge apa? Asam? Kliken sing 3D. Jenenge? HCN. Rumusnya HCN. Terus HCN. Heeh, jenenge Hidrogen sianid. hidrogen cyanide. Jadi biar nggak kebalik nulisnya. Jadi bukan misalnya CNH. Salah rumusnya nak CNH sing bener HCN. Jadi biar nggak kebalik karena iki nak posisine mbok walik-walik pun tetep engko iso lho Le. Sami mawon. Kayak iki kan. NCH tau nak maca kok kiwane nak tengen HCN. Saya bener saya ngendi diklik 3D mungkin ngerti sih. Hipochlorous acid. Jenenge bahasa Inggris ini. Nggak bisa, ini tadi udah desktop. Nggak bisa. Udah Oh, tetap nggak mau ya? Ya wis berarti pancen gawanane kokom. Wes sing ini tadi sudah. Harus dicicil loh iki mau. Nduk kok maju sing MR ya, salah satu ya. Sing nyawamne apa? NH3, ya wis apa-apa. Kalau ini asam sulfat 2SO kan Iya. NO itu. Hidrogen monoksida. amonia. Amonia kan? Bukan apa mau? Apa mas jenenge? Tadi lali tahu. Bentar lagi juga dulu. Amino. Amino ya. Mirip. Nanti maju ya perwakilan kelompok untuk menghitung MR. Langsung nanti dipraktekkan di layar ya. Contoh senyawanya apa, terus dihitung MR-nya. Leng, kowe maju sing iki ya, Le. Jawab ora maju, jawab sing iki ya. Sing wis mbok garap iki ya. Yang lain belum. Yang lain ada yang belum. Iki kan wis mbok jawab to. Wis engko sak lembar kono engko ben iki dilanjutke sing kelompok liya. Satu aja. Iya, kan ada 2 tabel. Kamu yang tabel 1. Yang tabel 1 ini nanti yang satunya biar tabel 2 ini kan udah beda tabel kan berarti jawab pertanyaannya sudah beda. Nanti kamu sing halaman pertama itu toh. Ya. Yang hukum pros yang belum siapa? Yang kelompoknya belum mulai hukum pros? Sudah mulai enggak? Oh ya, yang kecenderungan tadi jawaban yang sebelumnya tadi apa? 197 di belakang. Oke, nanti maju yang ini berani nggak? Yang ini, yang tabel 2 ini. Berani nggak? Pada tahu berbeda data zatnya diganti kan? Iya emang. Kalau ini ada sisa nggak? Nggak ada ya? Gampang. Ini buat apa sih ini? Kalau perbandingan masing-masing ini ya yang bereaksi mengandung air kan yang dilihat ini apa? Ini. Oh, yang dilihat itu ini sama ini. Terus Ini hasilnya. Perbandingan ini sama ini.
Jadi ini enggak. Enggak, tapi ada kaitannya, tetap ada kaitannya. Kaitannya apa coba kira-kira iki? Hasilnya Kenapa ini bisa 9? 8 tambah 1. 8 tambah 1. Ini kenapa juga 9? Nah, ini Kenapa? yang sisa satu gram hidrogen. Berarti hidrogen yang dipakai berapa? Berarti tetap siji karo 8 ke 9. Nah, ini 18 berarti dari 16 tambah 16. Ya udah gitu. Tapi kok kode ya? Oh, beda di sini ting ya. Ya. Ini juga nanti yang dipakai cuma berapa? 8 ya. Oh, cuma sing iki ya. Bulat. Ini nanti Perbanding. bandingannya 4:2 nanti disederhanain lagi. Iya dong. Jadi 2:1 gitu. Betul. Iya. Nah, perbandingan kan paling sederhana ya. Ya. Oke, sekarang yang MR sudah semuaan ya. Maju untuk presentasi dulu ya. Perwakilan kelompok. Silakan bisa 2 orang. Kelompok 1. Sudah belum? 2 orang nggak apa-apa. Itu yang dibelinya presentasikan satu aja. Satu aja. Tapi kamu yang satu bikin. Itu yang satu sama jelasin. Kok ini mati ya? Kok proyektornya kok mati ya, Le? Itu nyala apa? Mati. Akan sama Eva. Saya ndok mati kok iki nih. Iya. Iya. Apa tuh H2S ya? Iya. S. Datanya tadi dari mana? SDS. Ya. Yang dipakai apa toh ini? Ini apa toh? AR ya. AR itu yang mana? Kalau C. Yang mana AR itu? Nanti harus pakai NE. NE atau AR? AR. AR yang mana? AR yang mana? Bukan AR ini. Ini kan argon. AR itu massa atom relatif. Massa atom relatifnya itu yang mana? Yang menunjukkan massa atom relatif misalnya dalam tabel ini nih. Nah, ini apa ini? Ini nomor atom. Massa atom relatifnya? Yang ini. Berarti S berapa? Berapa? 32, berarti dibulatkan? 32,08 loh. No. Berarti berapa? 32. Tadi juga berarti keliru semua. Berarti pakai nomor atom. Nomor massa kan itu MR kan massa atom relatif massa. Pakai nomor massa atau massa atom. Massa atom itu nama lainnya AR. Ini dibenerkan sih. Iya, kalau hidrogen 1,0 berarti 1,00 dari 1, nomor atomnya juga 1. Sama kalau itu. Ya, wis garek ganti pengke piro? 32. Nah, ndok kan.
Silakan kelompok 1. Langsung aja, biar menghemat waktu, Ndok. Yuk. Iya, kamu langsung. Sama si Eva. Sama Eva. Berarti Eva yang ngomong. Langsung aja, nggak usah perkenalan. Yang lainnya perhatikan dulu ya. Kelompok 1 mau presentasi hasilnya. Kita lihat mau buat apa ini. Terak dok. Klik sini satu, klik satu sama ditarik. Klik. Nah. Ya, oke, silakan. Tulis boleh. Udah langsung wae ya, ben cepet. Langsung wae ini aja gimana? Oh, langsung. Iya. Piye kok wis ronggo? Endi ngonamu? Apa ae? Namanya apa? JL kali SIB Bu. HCL. Itu yang dipresentasikan cuma satu dong. Satu aja. Sak kelompok siji wae udah kesuwen. Kok iki wis mulai to? Jam 11 seperempat. Yo kok sik rampung wis. 15 toh. 15 yo, bele. Yo, disampaikan nggak, Dok? Dua atau tiga dan satu atau S. Untuk mencari MR-nya, MR2S sama dengan tadi kan mengandung dua atom. Jadi 2 dikali AR2 tambah atom S mengandung satu atom, 1 kali AR sama dengan 2 kali AR dari itu 1 tambah 1 kali AR dari S itu 32,662 jadi dibulatkan menjadi 32 sama dengan 2 kali 1 2 ditambah 1 kali 3 2 sama dengan 32 jadi jawaban dari MR2S 34. Gimana coba bisa kelompok yang lain bisa ngoreksi, mungkin ada yang beda pendapat atau bagaimana gitu, atau ada sesuatu yang mengganjal ini dari yang sudah disampaikan Eva. Gimana? Coba. Ya, silakan.
Gimana? Berarti gimana? Oke. Berarti di sini sudah bisa ada Oh ya, berarti nulisnya diperjelas gitu ya. Oke. Ya. Tadi berapa yang ditulis, Pak? S tadi berapa? 16. Yang benar berapa? AR-nya? 32 ya. Kalau 16 itu apanya atom S? Nomor atom. Oke, berarti keliru. Oke, sudah ya. Berikutnya kelompok berapa yang mau maju? Silahkan. Dua orang aja ya, Maisha. Oke, sama siapa namanya? Ayo Kak, ya. Matilah. Yes. Udah jam 11 kurang 4. Iya Pak. Terus Pak ini tuh saya nggak tahu kok ini kok sudah keluar itu apa ada kekeliruan jam atau gimana ya Pak ya? Anu. Iya Pak, nggak selesai Pak. Selesai 11.4. Iya. Ya, oke. Saya mengingatkan Anda. Iya iya. Ayo wis jelaske lho iki anune opo? Atom apa jenenge opo? Ayo. Ojo linggih ngatek-ngatek. Sementara Rara nulis, kamu jelasin dulu teman-teman. Oh, nah, ayo. Ayo. Pede dong. Ayo. Ayo. Lu bilang aja. Apa, Dok? Ini loh. Nomor jumlah atom kan? Rumusnya. Jumlah atomnya. Ayo. Yang waktu nih kenal. Iki lo belum jelasin sing itu loh. Kamu tuh tadi bentuknya apa dan apa jadinya apa. Nanti biar MR-nya Sama gitu. jangan ke saya, ke teman-temanmu. Tadi nggak dijelasin. Dijelasin kok. Tadi dijelasin kok. Yang jelasin Eva tadi. Ya kamu apa saya kamu. Teman-teman. Kak. Ini ndek sopo? Yuk kos rong ram. Oh, gila kayak kita. Kayak kita wis mulai. Digoleki. Duk. Enggak. Ayo. Oh, gitu. Terus hot, panas. Enggak. Oh, enggak. Ayo. Sopo? Yo ora ya. Berarti aduh. Halo Bu. Jam ini 11.15 ya, Le. 11.50 Bu. Oh 11.50. Oh, 11.50 toh, kowe gak ngelindur toh. Nggak mulai-mulai. Ya habisin. Ya, Dok, lanjut, Dok. Dijelasin. Ayo Tora. Udah saya. Kok ora kok dadi Maisha. Diperhatikan. Namanya amonia. Silakan, Ra. Di atom N-nya itu ada 1 dan H-nya
AR-nya ada 3. AR itu ditemukan merupakan massa relatif, ditemukan ada di tabel periodik. ARN itu ada 14, ARH itu 1. Jadi rumusnya jumlah atom dikali ARN sama ditambah jumlah atom dikali ARH. Karena jumlah atom dari N itu 1 dikali ARN-nya 14 ditambah jumlah atom dari H itu 3 dikali ARH-nya itu 1. Jadi 14, 1 kali 14 ditambah 3 sama dengan 17. Gimana tanggapannya? Ada nggak yang sama membuat atau menghitung MR dari senyawa NH3? Ada? Sama enggak? Sama ya? Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu tadi yang sudah maju. Ya. Sebentar. Ini tuh hari ini tuh beres sampai jam berapa toh? 11.15 kan? Iya. Kira sanggawe jam dewe. 11.15-an ya? Ya. Iya. Walaupun tadi itu mulainya memang agak telat ya. Ya. Ya semua kan istirahatnya di yang mau ya. Apa itu kan 11.15 ya? Nggak apa-apa ya? Ijek semangat toh? Sudah lemas. Ya udah. Saya kembali fokus. Saya minta perhatian semuanya hadap ke depan. Perhatiannya ke saya ya. Kalian udah capek toh? Saiki posisi duduknya yang duduk yang nyaman. Duduk sing nyaman ki sing kepiye? Malah menyeng-menyeng. Ayo duduknya nyaman, posisinya yang nyaman. Sebenarnya tidak harus menghadap saya, nggak apa-apa. Tapi duduk sing nyaman, posisinya tenang, nyaman. Ya toh, wes nyaman. Boleh posisi nyaman sih. Wes nyamannya ini ya. Ya nggak apa-apa, nyaman. Oke, nyaman. Terus sekarang akan serius kamu nyamannya kayak gitu? Iya, oke. Aktivitasnya dihentikan dulu. Semua duduk dengan nyaman di kursinya masing-masing. Udah. Kemudian silakan tutup mata. Tutup mata. Kemudian tarik nafas panjang. Panjang apa lama ya? Panjang ya. Tarik nafas. Beneran merem. Yuk, tarik nafas. Nah, yuk serius. 1, 2, 3. Yuk, tarik nafas semuanya. Wes, yuk sikatan ya. Ya, abaikan yang tadi pagi lupa sikatan. Jangan lupa. Jangan lupa dibuang loh, jangan ditahan terus loh ya. Dibuang, tarik nafas lagi. Coba dirasakan. Oh, cepet-cepet ya. Coba dirasakan ini pergerakan di perutmu. Ya toh. Saya dirasake kan ambekan, ki fokus ya. Ambekan kuwi piye dirasake sik awakmu. Dirasake sik. Ayo serius, tutup mata. Aska tutup mata. Tarik nafas. Ayo. Lupakan yang ada di luar. Ya. Ora toh? Kita fokus dulu. Ayo tarik nafas semuanya, tarik nafas. Nggak tutup mata ya nggak apa-apa, tarik nafas keluarkan ya. Tarik nafas lagi sampai kondisimu tenang. Gue nak ora tenang, tak ngene terus nanti tekan mulai. Ayo sampai tenang. Tarik nafas, keluarkan sambil dirasakan pergerakan di tubuhmu. Naik turunnya perut. Ya, saya tahu memang perutnya ini dong lengket kabehan ya. Tapi tetap ada kan ya pergerakannya. Oke. Guys, barangkali mungkin ada pikiran-pikiran yang lain, pikiran positif atau negatif, oke? Biarkan itu, tidak perlu dijudge. Oh iki ngene iki elek ya. Tidak perlu dijudge. Kita terima aja pikiran-pikiran itu ya. Tarik nafas dulu, keluarkan yang tenang. Wes tenang kong. Serius? Sudah merasa tenang? Coba tadi selama kurang lebih berapa menit? Tidak ada sampai 5 menit itu ya. Sing mbok rasake apa? Ngantuk. Adit ngantuk. Yang lain? Tenang.
Kafka? Oh, tadi sih mbok pikir pulang gitu ya. Oh iya. Wih, rasa mulai. Nak Niko siapa Niko? Siapa? Tutuke. Halus loh nak aku mau tutuk nan halusan. Nah, oke. Sudah tenang ya. Nah, kalau misalnya kalian dalam posisi apa ya, mungkin capek tapi kerjaan masih banyak, kondisi tidak fokus, kalian bisa ini tadi meluangkan waktu sejenak, golek posisi sing nyaman, tarik nafas, jangan lupa dibuang. Tarik nafas panjang lagi, buang. Wes segala macam pikiran yang ada di otakmu itu biarkan aja. Jangan ditolak. Biarkan pikirannya itu mengalir begitu saja, diterima saja perasaan misalnya. Aduh, capek banget hari ini misalnya ya. Aduh, kok ngelak banget hari ini misalnya kayak gitu. Terus waduh, Mbak Kai ayu banget ngono yes. Biarkan ya. Biarkan diterima. Itu perasaan itu jangan ditolak. Oke? Diterima. Ya, sampai kondisi kamu tenang. Kalau sudah tenang, kamu baru bisa melanjutkan pekerjaanmu. Ya, melanjutkan tugasmu. Itu salah satu teknik untuk bisa menghadirkan kembali fokus kita dalam pekerjaan. Ya. Nanti bisa dipraktekkan di rumah. Mungkin kalian tahu istilah apa yoga, meditasi dan lain sebagainya itu yaitu untuk menenangkan pikiran untuk bisa kembali fokus di tugasnya atau di pekerjaannya. Oke? Sudah tenang? Sudah. Saiki pikirannya arep mulai ora? Pengen mulai. Oke, gini. Tadi sebenarnya kita kan mau selesaikan sampai hukum pros ini ya. Yang belum kelompok mana? Yang sama sekali atau belum selesai hukum pros itu kan ada 2 tabel di hukum pros. Yang belum selesai kelompok mana? Ya, yang ini kan ada 2 tabel. Tabel 1 sudah? Belum selesai. Kelompok 3 sudah selesai ya? Bisa dibacakan hasilnya untuk yang hukum pros. Kalian menyimak dari jawaban teman kalian ya. Bareng-bareng silahkan. Monggo kelompok 3. Siapa yang mau maju? Yang mau menjawab siapa? Anggit. Monggo Mas Anggit. Ya, dari situ aja nggak apa-apa. Baca dari situ. Boleh berdiri tapi di posisi itu aja. Berdiri. Oke. Silakan. Yang lainnya nyimak ya kalau yang belum. Masa tembaga yang direaksi pada masa belerang yang reaksi program perbandingan masa tembaga dan masa belerang yang reaksi 2:1. Coba 2 masa tembaga 8 gram, masa belerang 4 gram, perbandingan masa tembaga dan masa belerang yang reaksi 2:1. Pada coba 3 dan 4 sejumlah tembaga yang sisa, artinya tidak semua tembaga reaksi. Apakah masa tembaga yang reaksi? Hitunglah perbandingan masa tembaga dan belerang yang reaksi untuk tembaga suntikan. Tulis pada tabel di bawah ini. Perbandingan masa tembaga yang reaksi 6 gram, masa belerang yang reaksi 3 gram. Perbandingan masa tembaga dan masa belerang yang reaksi 2:1. Oke, stop dulu. Coba yang percobaan 3 diulangi lagi. Percobaan 3, data hasilnya. Percobaan 3, masa tembaga yang reaksi 6 gram, masa belerang yang reaksi 3 gram, perbandingan masa tembaga dan masa belerang yang reaksi 2:1. Oke, stop. Ada yang jawabannya berbeda untuk percobaan 3? Ada yang beda? Jawabannya berapa? 3:1. 3:1. 9 dan 3 ya. Oke. Tadi sudah dibaca komplit. Percobaan 3. Nah, oke lanjut Mas Anggit, lanjut dulu 4. Sudah selesaikan? Percobaan 4, masa tembaga yang reaksi 10 gram, masa belerang yang reaksi 5 gram, perbandingan masa tembaga dan masa belerang yang reaksi
2 banding 1. Untuk jumlah 5 dan 6 terdapat sejumlah belerang yang bersisa. Artinya tidak semua belerang bereaksi. Berapakah massa belerang yang bereaksi? Itulah perbandingan massa tembaga dan belerang yang bereaksi untuk tembaga sulfida. Tulis pada tabel di bawah ini. Percobaan 5, massa tembaga yang bereaksi 12 gram, massa belerang yang bereaksi 6 gram. Perbandingan massa tembaga dan massa belerang yang bereaksi 2 banding 1. Percobaan 6, massa tembaga yang bereaksi 4 gram, massa belerang yang bereaksi 2 gram. Perbandingan massa tembaga dan massa belerang yang bereaksi 2 banding 1. Berdasarkan analisis beberapa data di atas, perbandingan massa tembaga dan massa belerang yang bereaksi adalah 2 banding 1. Bagaimana kecenderungan perbandingan massa tembaga dan massa belerang yang bereaksi? Tetap. Oke. Kecenderungan perbandingan massa yang terakhir tadi tembaga dan belerang adalah tetap. Ya. Kelompok lain ada yang sudah selesai ya? Bagaimana jawabannya? Apakah ada perbedaan dari kelompok 3 tadi? Yang sudah selesai? Kelompok 4? Kelompok 4 bagaimana? Ada yang berbeda nggak dari yang dibacakan Anggit tadi? Ini disebutkan masanya kan Oh ya, boleh dibacakan. Dari kelompok 4 ada yang mau berpendapat dari kelompok 4, silahkan langsung yang beda aja. Meskipun massa tembaga dan massa belerang yang relatif berbeda, perbandingan massa yang dihasilkan sama. Diulang dari bacanya dari sini, bagaimana? Ya. Perbandingan massa tembaga dan massa belerang yang bereaksi sama. Meskipun massa tembaga dan yang bereaksi dan massa belerang yang bereaksi berbeda. Oh, berarti bagaimana kecenderungannya? Kecenderungannya perbandingan antara tembaga dan belerang sama. Meskipun apa tadi? Jumlah massa dari belerang dan tembaganya berbeda-beda. Kelompok lain bagaimana? Bagaimana pendapatnya? Kelompok 6, Kafka gimana? Sudah belum? Kelompok 4? Sudah selesai? Yang pertama sudah. Ini sudah sama ya? Oke. Kelompok yang lain? Oke. Baik, kita simpulkan bareng-bareng ya. Dari yang ini dulu, yang terakhir kita bahas dulu aja yang barusan tentang hukum Proust. Hukum Proust ini tadi berdasarkan tabel percobaan 1 antara apa tadi? Tabel 1 tembaga dengan belerang. Tembaga dan belerang yang bereaksi pada percobaan 1 sampai 6 itu sama tidak? Massa yang bereaksi sama tidak? Beda-beda. Tapi bagaimana? Perbandingan antara belerang dan tembaga bagaimana? Sama. Ya, berarti itu kesimpulan dari hukum Proust. Hukum Proust berarti bunyinya bagaimana? Hukum Proust, perbandingan. Ya, coba dibacakan sekali lagi. Siapa tadi biar berdiri coba biar yang keras ya, Nduk ya. Jadi hukum Proust menyatakan bahwa perbandingan massa unsur-unsur dalam setiap senyawa selalu tetap. Perbandingan massa unsur-unsur di setiap senyawa selalu tetap. Iya, betul. Perbandingannya tetap meskipun tadi massanya dibuat berbeda-beda, tapi ketemu perbandingannya tetap. Nah, nanti apakah kalau senyawanya berbeda, perbandingannya juga sama seperti belerang dan tembaga 2:1? Tidak. Jadi, kalau senyawanya sama, perbandingannya akan selalu tetap. Tapi kalau beda senyawa, otomatis perbandingannya juga akan berubah lagi. Nanti bisa dibuktikan di tabel yang kedua ya. Tabel yang kedua ada yang sudah selesai? Yang tabel 2? Hidrogen sama oksigen? Ketemu perbandingannya berapa? 1:8. Membentuk apa hidrogen sama oksigen di situ? Senyawa apa?
H2O. Oke, kalau senyawanya H2O perbandingannya 1:8. Kalau tembaga sulfida perbandingannya berapa? 2:1. Nah, itu kesimpulan untuk hukum Roche. Kemudian yang berikutnya yang ini tadi yang menghitung MR itu tadi caranya bagaimana? Untuk mendapatkan MR suatu senyawa tadi caranya bagaimana? Dari dua contoh yang sudah dimaju tadi? Caranya menghitung bagaimana? Dicari? Iya, AR diperoleh dari mana? Massa? Dapat diketahui dari mana? Kalian bisa tahu AR-nya berapa gitu? Dari tabel periodik. Punya semua ya? Oke, terus kalau mau menghitung MR senyawanya bagaimana? Piye? Caranya bagaimana? Coba salah satu aja, salah satu berpendapat. Caranya piye? Kok nak diganti senyawane gen iso. Caranya piye? Silahkan. Gak apa-apa, jawab lagi. Kalian kembali ke tempat duduknya. Siapa? Kenapa kira-kira? Ini kan hari terakhir kalian PTM. Minggu depan kan PJJ ya. Jadi pastikan kondisi kelasnya bersih, terus barang-barangmu jangan sampai ketinggalan. Karena bisa dibawa kakak awasi, mana ada barang ketinggalan, kalau